시간이었어 너의 미래는 바로 상상을 달렸어 두려움 따윈. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Intan Agustini, Kartawijaya, dan juga Natsa Ulfianingsih akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Penerapan Teknologi Ohmic Heating pada Fermentasi Biji Kakao Theobroma Kakao. Yang pertama ada abstrak. Luas perkebunan kakao di Indonesia sangatlah luas dan juga produksinya sangatlah tinggi. Salah satu kota yang menjadi penghasil kakao terbesar di Indonesia adalah Sulawesi. Namun, kualitas dari biji kakao yang dihasilkan ini masihlah sangat rendah, yaitu pada grade 3 dan juga grade 4. Dan dilakukanlah penelitian ini, di mana penelitian ini tuh menggunakan teknologi Ohmic Heating yang mempertahankan suhu fermentator tetap berada pada suhu 40, 45, dan 50 derajat Celcius. Nah, biji kakao ini difermentasi selama 3 dan 5 hari. Sebagai pembanding, maka dilakukan proses fermentasi secara tradisional dan juga pengeringan biji kakao tanpa dilakukan fermentasi. Kemudian di pendahuluan, berdasarkan data statistik dari Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014, luas lahan untuk perkebunan kakao di Indonesia itu mencapai 1.724.092 hektar. Sangatlah luas, dan juga sekitar 60% hasil produksi kakao nasional itu berasal dari Sulawesi. Namun selama ini fermentasi biji kakao itu dilakukan petani masih sangatlah bersifat konvensional, masih sederhana pada suhu dan lama fermentasi yang bervariasi serta jumlah dan perlakuan yang berbeda satu sama lain. Nah, hal ini tuh menyebabkan mutu biji kakao yang dihasilkan masih sangatlah rendah. Rendahnya kualitas biji kakao ini dapat dilihat dari yang pertama, biji yang kurang terfermentasi, kemudian biji yang tidak cukup kering, kemudian ukuran biji tidak seragam, kadar kulit tinggi, kemudian keasaman tinggi, dan cita rasa sangat beragam dan tidak konsisten. Nah, permasalahan utama yang dihadapi petani kakao dapat diatasi dengan melakukan penanganan pasca panen yang benar serta peningkatan mutu biji kakao melalui penerapan teknologi fermentasi. Nah, pada akhir-akhir ini telah berkembang cara fermentasi non-konvensional, di mana misalnya seperti fermentasi dengan memanfaatkan Ohmic Heating, yaitu panas yang ditimbulkan oleh aliran listrik yang terkontrol yang digunakan untuk mempertahankan suhu fermentator agar tetap berada pada suhu yang diinginkan. Nah, sehingga diharapkan menggunakan teknologi ini tuh kualitas biji kakao yang dihasilkan dari Indonesia ini, terutama dari Sulawesi, dapat meningkat kualitasnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Pada metode penelitian ini, yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 di Gedung Teaching Industri Universitas Hasanuddin. Kemudian, bahan yang digunakan adalah buah kakao matang, yaitu jenis Theobroma kakao. Nah, sedangkan untuk alatnya terdiri dari kalometer, reaktor ohmic, pisau, dan juga timbangan digital. Kemudian ada parameter penelitian yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu adalah perbandingan hasil fermentasi pada tingkatan waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah perbandingan hasil fermentasi ohmic, fermentasi biasa, dan pengeringan tanpa fermentasi. Nah, yang ketiga adalah perbandingan jumlah rata-rata arus listrik yang digunakan pada saat fermentasi. Kemudian yang terakhir ada tentang prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini tuh terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan bahan. Nah, pada persiapan bahan ini yaitu tidak lain adalah buah kakao. Buah kakao yang didapat dari petani itu pertama-tama adalah disortir terlebih dahulu untuk memisahkan buah yang terkena hama dan yang tidak. Kemudian buah kakao yang telah disortir, buah kakao yang baik itu dibelah dan diperoleh bijinya.
Nah, setelah itu masuk ke bagian perlakuan penelitian. Di perlakuan penelitian ini ada 3 perlakuan. Yang pertama, biji kakao yang tidak difermentasi itu dikeringkan langsung di bawah sinar matahari. Nah, kemudian yang kedua, biji kakao yang tidak difermentasi secara ohmik itu difermentasi pada sebuah box yang dengan suhu ruang selama 5 hari. Nah, dilakukan pengadukan pada hari ketiga. Kemudian yang ketiga adalah fermentasi biji kakao dengan cara ohmik, yaitu dengan 2 tingkatan waktu, yaitu 3 hari dan juga 5 hari dengan suhu 40, 45, dan 50 derajat Celcius. Kemudian setelah dilakukan perlakuan penelitian, masuklah ke tahapan terakhir, yaitu analisis data. Di analisis data ini dilakukan dengan membandingkan hasil uji belah biji kakao yang tidak difermentasi secara tradisional, dan difermentasi secara ohmik pada suhu 40, 45, dan 50 derajat Celcius. Nah, analisis data ini dilakukan dengan metode RAL atau rancangan acak lengkap. Metode ini itu adalah metode yang secara umum diketahui paling mudah untuk menghitung suatu penelitian seperti ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartawijaya, pemateri dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari jurnal dari kelompok 5, yaitu hasil hubungan peningkatan suhu terhadap arus listrik pada awal fermentasi. Nah, di sini besar arus yang melewati bahan pada suhu awal hingga menuju suhu referensi berkisar antara 3,06 sampai 3,76 ampere. Nah, pada suhu 40 derajat Celcius, jumlah arus yang melewati bahan sebesar 3,06 sampai 3,43 ampere. Nah, pada suhu 45 derajat Celcius sebesar 3,22 sampai 3,47 ampere. Dan yang tertinggi yaitu pada suhu 50 derajat Celcius sebesar 3,56 sampai 3,76 ampere. Nah, besaran arus listrik yang melalui bahan selama proses fermentasi mempercepat terjadi peningkatan suhu biji kakao dari suhu normal menuju suhu proses yang diinginkan atau suhu referensi. Oke, selanjutnya hasil hubungan konduktivitas listrik dan suhu pada fermentasi biji kakao. Nah, di sini konduktivitas listrik tertinggi diperoleh pada suhu 50 derajat Celcius sebesar 0,151 S/m, sementara yang terendah yaitu pada suhu 40 derajat Celcius yaitu 0,137 S/m. Dan pada suhu 45 derajat Celcius konduktivitas listrik sebesar 0,139 S/m. Oke teman-teman, selanjutnya hasil karakteristik arus selama proses fermentasi biji kakao pada fermentasi 5 hari. Nah, pada perlakuan lama fermentasi 3 hari dengan kontrol suhu 40 derajat Celcius dapat dilihat bahwa arus yang dialirkan sebesar 3,19 sampai 5,18 ampere pada suhu 45 derajat Celcius sebesar 3,62 sampai 5,66 ampere, dan pada suhu 50 derajat Celcius sebesar 3,56 sampai 4,45 ampere. Nah, pada perlakuan lama fermentasi selama 5 hari untuk kontrol suhu 40 derajat Celcius, arus yang dialirkan sebesar 3,06 sampai 6,43 ampere pada suhu 45 derajat Celcius sebesar 3,70 sampai 8,06 ampere,
pada suhu 45 derajat Celcius sebesar 3,70 sampai 8,06 ampere dan pada suhu 50 derajat Celcius sebesar 3,08 sampai 4,78 ampere. Oke, dilanjut teman-teman. Selanjutnya hasil perbandingan uji belah biji kakao non fermentasi dan fermentasi tradisional. Nah, di sini pada perlakuan non fermentasi jumlah biji sleti sebesar 4%, 4%, purple 32,67% dan brown 63,33%. Berbeda jauh dengan kualitas biji kakao yang difermentasi secara tradisional, yang mana jumlah biji sletinya sebesar 4,67%, purple-nya 0,67% dan brown-nya sebesar 95,33%. Oke teman, selanjutnya hasil perbandingan persentase hasil fermentasi biji kakao menggunakan ohmic heating. Pada perlakuan lama fermentasi 5 hari, persentase fermentasi terbaik terdapat pada kontrol suhu 50 derajat Celcius, yang mana jumlah biji sletinya sebesar 1,5%, purple-nya 2% dan brown-nya 96,5%. Nah, pada kontrol suhu 45 derajat Celcius, jumlah biji sletinya sebesar 2,67%, purple-nya 6%, dan brown-nya 91,67%. Dan pada kontrol suhu 40 derajat Celcius, jumlah biji sleti sebesar 3%, purple-nya 8,33%, dan brown-nya 88,67%. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada total konsumsi listrik selama proses fermentasi ohmic. Ohmic heating ini memanfaatkan sifat konduktivitas bahan pangan yang mengakibatkan terjadinya pembangkitan panas secara internal. Besaran arus listrik yang melalui bahan selama proses fermentasi ini mempercepat terjadinya peningkatan pada suhu biji kakao. Besarnya suatu panas yang dibangkitkan bergantung dari kerapatan arus yang ditimbulkan oleh besarnya medan listrik dan konduktivitas listrik dari bahan pangan yang diolah. Dengan mengetahui nilai konduktivitas ini, kita dapat memperkirakan konsumsi energi yang dibutuhkan selama proses fermentasi. Nah, ketergantungan konduktivitas listrik suatu bahan terhadap suhu bahan diakibatkan oleh semakin meningkatnya mobilitas ion dalam bahan dengan meningkatnya suhu bahan. Yang kedua, ada karakteristik arus selama proses fermentasi biji kakao menggunakan ohmic heating. Pada fermentasi ohmic, karakteristik arus menentukan besarnya daya, sehingga jumlah energi yang dibutuhkan selama proses fermentasi berlangsung dapat dihitung. Selama proses fermentasi ini berlangsung, kemampuan bahan menghantarkan listrik semakin meningkat. Seiring berjalannya fermentasi ini menyebabkan proses pemanasan. Karakteristik arus pada suhu 50 derajat Celcius lebih kecil. Hal ini dikarenakan pada saat proses fermentasi berlangsung, elektroda belum diberi pemberat, sehingga terdapat rongga antara elektroda dan permukaan biji kakao. Karakteristik arus suatu bahan bergantung pada kerapatan bahan selama proses fermentasi berlangsung. Yang ketiga, ada perbandingan hasil fermentasi pada biji kakao. Biji kakao yang akan difermentasi diperoleh dari desa Tapalang, yaitu sebuah desa di Kabupaten Mamuju. Biji kakao yang telah dipisah dari arinya ini dikemas dalam sebuah box yang tertutup rapat. Proses pengangkutan dari Mamuju ke Makassar membutuhkan waktu selama 10 jam. Selama proses pengangkutan ini, biji kakao telah mengalami proses fermentasi, sehingga dapat dilihat
bahwa tingkat presentasi fermentasi pada perlakuan biji kakao non fermentasi lebih besar mencapai 63,33%. Pada fermentasi ohmik, presentase biji yang terfermentasi secara sempurna pada perlakuan lama fermentasi 5 hari lebih besar dibanding perlakuan lama fermentasi 3 hari. Nah, proses fermentasi ini akan mengubah warna biji yang awalnya ungu dan kejal berangsur menjadi coklat dan berongga. Biji kakao yang tidak terfermentasi dominan akan berwarna keabu-abuan, dan biji kakao yang berwarna ungu menunjukkan bahwa biji tidak terfermentasi secara sempurna. Sedangkan biji kakao yang berwarna coklat gelap dan berongga menunjukkan bahwa biji telah terfermentasi secara sempurna. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konsumsi arus dan nilai konduktivitas listrik pada biji kakao meningkat seiring semakin meningkatnya suhu dengan meningkatnya lama fermentasi. Yang kedua, presentasi tingkat biji terfermentasi ini yang tertinggi yaitu pada perlakuan lama fermentasi 5 hari dengan suhu kontrol yaitu 50 derajat Celcius yaitu sebesar 96%. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisa statistik didapatkan bahwa nilai tertinggi yaitu pada kontrol suhu 50 derajat Celcius dengan lama fermentasi 5 hari. Namun, hasil uji lanjut TUKI menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata antara perlakuan lama fermentasi 5 hari pada kontrol suhu 50 derajat Celcius dengan fermentasi ohmik pada kontrol suhu 45 derajat Celcius pada lama fermentasi 5 hari dan kontrol suhu 50 derajat Celcius pada lama fermentasi 3 hari serta pada fermentasi tradisional. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.